Ada nggak teman-teman yang masih ragu bahwa kita ini sudah di akhir zaman? Ada kira-kira nggak yang masih ragu? Saya rasa semua orang dalam hatinya sudah ada rasa bahwa semua yang terjadi di sekitar kita itu bukan kebetulan. Itu tanda-tanda bahwa kita di akhir zaman. Semua yang terjadi di sekitar kita itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita melalui wahyu beberapa tanda hari kiamat. Hari ini saya Syekh Muhammad Arfuli akan menyampaikan kepada teman-teman lebih atau hampir 25 tanda hari kiamat yang sudah terjadi di sekitar kita. Dan itu bukan semuanya, teman-teman. Itu cuma 20-an saja. Tapi yang sudah terjadi itu puluhan, teman-teman. Saya hanya bakal menyampaikan 22 atau 23 tanda, insyaAllah. Tanda kiamat itu, teman-teman, ada tanda besar dan ada tanda kecil. Tanda besar belum terjadi semuanya. Tanda kecil banyak sekali yang terjadi. Bahkan yang belum terjadi di tanda kecil itu tinggal beberapa saja. La ilaha illallah. Tapi masih di antara kita banyak yang lalai. Tanda kiamat pertama yang sudah terjadi adalah Nabi Muhammad diutus dan menjadi Nabi dan Rasul. Itu termasuk tanda hari kiamat, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini." Saya diutus bersama hari kiamat seperti dua jari ini bersama. Nabi Muhammad diutus berarti kiamat sudah sangat dekat. Tanda kedua hari kiamat yang sudah terjadi, terbelahnya bulan, dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar." Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan terbelah. Tanda ketiga hari kiamat yang sudah terjadi, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "U'did sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Yang pertama, mauti, kematianku. Tanda keempat hari kiamat yang sudah terjadi, jika jabatan, jika urusan umat diberikan kepada orang yang tidak amanah, kepada orang yang tidak bertanggung jawab, kepada orang yang bukan ahlinya. Rasulullah bersabda, "Idza wussida al-amru li ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Jika urusan umat diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Kira-kira ini sudah terjadi belum, teman-teman? Tanda kelima hari kiamat yang sudah terjadi, fitnah dan ujian jadi banyak sekali di sekitar kita. Sekarang di zaman kita ini, kadang-kadang ada beberapa orang yang malu untuk melaksanakan sholat di depan teman-temannya. Kenapa? Supaya tidak dibilang sok alim, sok suci, dan lain-lain. Padahal yang harusnya malu itu orang yang tidak sholat, bukan malah yang malu orang yang sholat. Ini salah satu ujian dan fitnah yang luar biasa yang terjadi di sekitar kita. Tanda keenam hari kiamat yang sudah terjadi, khuruju ad'iya'in nubuwah. Keluar, muncul orang-orang yang mengaku nabi. Dan ini sering sekali terjadi. Bahkan di zaman Nabi pernah terjadi. Ada orang yang namanya Musailama al-Kazzab yang mengaku nabi dan mengklaim dirinya sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai zaman kita ini masih terjadi tanda ini, teman-teman. Bahkan, teman-teman, saya harus sampaikan hal ini. Di Indonesia dan di negara-negara yang lain ada satu golongan yang memiliki satu sosok yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Golongan ini semakin hari semakin menyebar dan bahaya sekali, karena ketika mereka ditanya, apakah sosok kalian itu adalah nabi? Mereka bilang enggak, dia cuma orang soleh. Kami percaya bahwa dia orang soleh. Tetapi di buku-buku mereka sudah tertulis secara jelas bahwa dia adalah nabi dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini, golongan ini susah sekali dibedakan karena penampilannya seperti penampilan muslim standar. Tidak beda dengan penampilan umat Islam pada umumnya. Teman-teman harus hati-hati dari penyimpangan dari aliran-aliran yang sesat. Tanda ketujuh hari kiamat yang sudah terjadi, kathratul haraj. Banyak pembunuhan di mana-mana. Dan itu sudah kita bisa lihat di berita. Teman-teman hampir setiap hari baca berita itu ada berita pembunuhan. Ada tawuran misalnya, terus ada yang dibunuh. Terus ada KDRT, suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya, ayah bunuh anak-anaknya. Itu banyak sekali. Bahkan di Palestina sekarang, teman-teman, ada lebih dari 40.000 orang syahid yang dibunuh oleh penjajahan Zionis itu, dan dunia diam. Negara Arab diam, negara Muslim diam.
tidak ada yang bergerak untuk menolong mereka. Tanda ke-8 hari kiamat yang sudah terjadi, ittiba'u sunanil umamil madiyah, mengikuti jalan orang-orang yang sebelum kita. Sekarang teman-teman, kita tahu bahwa kaum Sayyidina Lut itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan homoseksual, ya, LGBT. Sekarang di zaman kita, LGBT itu sudah di mana-mana, ya. Mereka mengikuti jejak, mengikuti jalan umat-umat orang-orang yang sebelum kita yang sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa negara barat sekarang dilarang untuk mengkritik LGBT. Dan sekarang di masyarakat kita, di masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sayangnya LGBT mulai menyebar juga di sekitar kita. Padahal kaum Nabi Lut itu dapat siksaan dan dapat hukuman yang luar biasa berat. Tetapi tidak ada yang mau dapat pelajaran, tidak ada yang mau dapat peringatan. Tanda ke-9 hari kiamat yang sudah terjadi, zuhurul kasiyatil ariyat, muncul wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Itu pasti di mana-mana. Tinggal buka TikTok, tinggal buka IG, itu sebenarnya dia itu berpakaian, teman-teman. Cuman kesannya kayak telanjang. Pakaiannya tidak menutupi aurat. Pakaiannya tidak sempurna. Pakaiannya menunjukkan yakni kecantikannya. Seandainya dia telanjang mungkin lebih baik, teman-teman, ya. Saya bercanda ya, teman-teman. Cuman ini salah satu tanda hari kiamat. Dan untuk golongan wanita tersebut itu ada dalam hadis lain ancaman yang lebih berat bagi mereka, bahwa mereka tidak akan mencium bau surga. Hati-hati, teman-teman. Tanda hari kiamat ke-10 yang sudah terjadi yaitu musyarakatuul mar'ati zawjahat tijara. Suami istri ikut berdagang bersama, ikut berbisnis bersama. Istri ikut jualan sama suami, istri ikut berbisnis sama suami. Dan itu sudah sering sekali terjadi, teman-teman. Banyak istri yang berdagang berbisnis sama suaminya. Tetapi ada satu hal yang saya perlu sampaikan, teman-teman. Tidak semua tanda hari kiamat itu bernilai negatif. Itu perlu sekali kita garis bawahi. Tidak semua tanda hari kiamat bernilai negatif. Ada yang bernilai negatif, ada yang biasa saja. Yang bernilai negatif itu seperti al-kasiyatul ariyat, berpakaian tapi telanjang. Tapi yang ini biasa saja. Jadi ini bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ini menjadi tanda hari kiamat sudah dekat. Tapi bukan berarti istri tidak boleh berbisnis sama suami. Enggak, tidak ada larangan dalam agama, ya. Tapi Allah memberi kita ini sebagai tanda bahwa kiamat sudah dekat. Karena umat-umat yang sebelum kita itu tidak ada seperti itu. Istri berbisnis sama suami, berdagang sama suami. Tanda hari kiamat ke-11 yang sudah terjadi yaitu kesaksian palsu. Dipanggil oleh hakim untuk memberi kesaksian, malah dikasih kesaksian palsu untuk menguntungkan salah satu pihak. Dulu ini jarang sekali terjadi, tapi sekarang mungkin ini sudah terjadi yang normal, ya. Allahul musta'an. Tanda hari kiamat ke-12 yang sudah terjadi yaitu zuhurul razila. Zina berada di mana-mana di sekitar kita. Bahkan sayangnya, teman-teman, di zaman kita ini zina itu tinggal download aplikasi saja. Aplikasi, pilih, janjian, selesai. Zina sudah semudah itu, teman-teman. Bahkan di negara Eropa, beberapa dari negara Eropa, dan di Turki juga, teman-teman, tempat zina itu, tempat prostitusi itu sudah dilegalkan oleh pemerintah. Itu sudah resmi, bayar pajak, ada izinnya, dan lain-lain. Orang tinggal masuk, pilih, bayar, selesai. Zina jadi semudah itu, teman-teman. Ketika teman-teman melihat semua hal itu di sekitar teman-teman, maka ini tanda dari Allah, peringatan buat teman-teman bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Tanda hari kiamat ke-13 yang sudah terjadi yaitu ta'atuz zaujah wa uququl Muncul pria-pria yang terlalu nurut sama istrinya dan malah durhaka sama ibunya. Jika istri mengajak keburukan, dia nurut sekali, tidak bisa menolak. Kalau istri mengajak kebaikan, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau keburukan, nurut sekali, itu tidak boleh. Dan malah durhaka sama ibunya sendiri. Banyak sekali, teman-teman, kita melihat suami, kita melihat pria yang mengusir ibunya dari rumah atas permintaan istrinya. La ilaha illallah. Ini tanda hari kiamat, teman-teman. Tanda hari kiamat ke-14 yang sudah terjadi, munculnya pria-pria yang menghalalkan sutra. Jadi, teman-teman, sutra itu bagi wanita hukumnya halal. Boleh dipakai, boleh digunakan, boleh dinikmati. Tapi bagi pria dalam Islam, sutra tidak boleh dipakai sama sekali. Dan ini satu hal yang jarang sekali diperhatikan orang. Saya sering sekali di IG melihat beberapa artis pria yang menggunakan sutra, teman-teman. Saya tidak tahu mereka
tahu nggak bahwa hukumnya haram dalam Islam. Tetapi mereka tahu maupun tidak tahu ini tanda hari kiamat, teman-teman. Tanda hari kiamat ke-15 yang sudah terjadi, munculnya orang-orang yang menghalalkan khamar. Bahkan saya pernah sendiri dengar orang di YouTube yang mengatakan seperti ini, saya tidak minum khamar, saya hanya minum bir yang alkoholnya sedikit sekali dan tidak bikin mabuk. La ilaha illallah. Saya melihat ini sambil khawatir. Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak tanda bahwa kiamat sudah dekat. Tanda hari kiamat ke-16 yang sudah terjadi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak orang yang keimanannya tidak teguh. Hari ini hijrah, besok menyimpang lagi. Lusa hijrah, usahanya menyimpang lagi. La ilaha illallah. Ini tanda hari kiamat juga. Tanda hari kiamat ke-17 yang sudah terjadi adalah kathratut ta'ni bil ansab. Munculnya orang-orang yang sering dan suka meragukan nasab orang lain. La ilaha illallah. Ini sering sekali terjadi, betul kan teman-teman? Kita bisa melihat sendiri polemiknya seperti apa. Satu kelompok A meragukan nasab kelompok B, dan kelompok B meragukan nasab kelompok A. Wah, banyak sekali teman-teman. Saya melihat ini sambil khawatir. Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak tanda bahwa kiamat sudah dekat. Tapi ya, kita kadang-kadang masih lalai. Tanda hari kiamat yang ke-18 yang sudah terjadi adalah zakhrafatul masajidi wattabahi biha. Berlebihan dalam dekorasi masjid dan membanggakan dekorasi tersebut. Selama saya berdakwah, teman-teman, saya pernah kunjungi banyak masjid di seluruh Indonesia, di kota maupun di pelosok. Hampir ratusan masjid, teman-teman. Banyak sekali di antara masjid yang saya kunjungi, teman-teman, yang dekorasinya mewah sekali, luar biasa besar, anggarannya besar sekali. Anggarannya itu cukup buat makan minum 1.000 keluarga selama 1 tahun, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat masjidnya, melihat kondisi jamaahnya, tidak ada jamaah yang konsisten. Melihat jumlah anak muda yang ada di dalam masjid, tidak ada, teman-teman. Tapi orang yang bangun masjid ini bangga sekali dengan apa yang dia bangun, dikira lillahi ta'ala. Tapi kita tidak tahu ya seperti apa amalan itu. Bahkan menulis namanya di masjid itu, masjid ini dibangun oleh fulan bin fulan dan menerima tamu di sana. Bangga sekali dengan apa yang dia lakukan. Tapi kondisi jamaahnya tidak diperhatikan, teman-teman. Bahkan kadang-kadang, teman-teman, masjidnya mewah, dekorasinya luar biasa, anggarannya besar, tapi tetangga, warga sekitar masjid itu ada yang kelaparan. Dulu, teman-teman, yang diperhatikan itu bukan kemewahan masjidnya, bukan anggarannya, tetapi yang diperhatikan itu adalah jamaahnya. Dulu itu kalau ada yang bangun masjid, dia bangun diam-diam, ya, supaya tidak ada yang tahu bahwa orang tersebut yang membangun masjid ini, supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik, teman-teman, kita punya masjid tanpa AC, tanpa karpet yang mewah, tapi jamaahnya banyak dan konsisten, dibanding kita punya masjid yang dekorasinya luar biasa, tapi tetangga masjid banyak yang lapar, banyak yang kebutuhannya tidak tercukupi. Tanda hari kiamat ke-19 yang sudah terjadi, yurfa'ul ilmu wa yazharul jahlu. Ilmu diangkat dari bumi dan kejahilan itu tersebar di mana-mana, teman-teman. Dulu banyak sekali ulama, banyak sekali qari', banyak sekali muhaddis. Tetapi di zaman kita ini susah sekali mendapatkan satu ulama yang benar-benar ulama mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jejak sahabat. Itu sulit sekali. Bahkan kalau mau hitung 100 pun sulit sekali di zaman kita ini. Dan ini salah satu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ke-20 yang sudah terjadi, yadhhabur rijalu wa yabqa nisa. Jumlah wanita itu jadi banyak sekali dan jumlah pria itu jadi sedikit sekali. Dan di sini ada dua tafsir, teman-teman. Tafsir yang pertama, jumlah pria, jumlah laki-laki benar-benar akan berkurang. Misalnya ikut perang terus banyak yang meninggal dalam perang, sehingga jumlah perempuan jadi banyak. Tetapi ada juga tafsir yang satu lagi, yang kedua, dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, yaitu berkurangnya jumlah pria yang bertanggung jawab. Bukan berkurangnya pria sebagai laki-laki, ya. Enggak, berkurangnya jumlah pria yang bertanggung jawab. Nikah tapi belum belajar bagaimana caranya membangun keluarga. Jadi ujung-ujungnya menzalimi istrinya, menzalimi anaknya, dan ujung-ujungnya cerai. Ujung-ujungnya ada satu wanita di mana tidak ada yang nafkahi, di mana tidak ada yang perhatikan, gara-gara satu pria yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Maka ini pesan saya kepada semua perempuan, kepada semua wanita yang nonton kajian ini. Jika suami antum bertanggung jawab,
jangan sia-siakan hubungan ini. Karena pria yang bertanggung jawab itu sudah sedikit sekali di zaman kita ini. Walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak seromantis yang antum lihat di IG, walaupun dia tidak bawa antum jalan-jalan, walaupun dia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang bersifat lebih skincare, HP, dan lain-lain, jangan sia-siakan hubungan ini. Karena demi Allah, pria yang bertanggung jawab itu sudah sedikit sekali. Tanda hari kiamat ke-21 yang sudah terjadi, takthuruz zalazil, gempa bumi ini jadi banyak sekali. Dan ini kita bisa lihat di negeri kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga negeri yang berkah ini, menjaga kita dari gempa bumi. Tanda hari kiamat ke-22 yang sudah terjadi yaitu taqarubuz zaman, waktu berlalu sangat cepat. Dan itu kita semua bisa merasakan, teman-teman. Ini sudah tahun berapa? Baru kemarin 2019 kan? Tiba-tiba sudah tahun ini. Susah sekali ya. Dulu orang yang sebelum kita tidak merasakan hal seperti itu. Ini baru kita yang rasakan, karena ini tanda hari kiamat. Taqarubuz zaman, waktu berlalu sangat cepat. Tanda hari kiamat ke-23 yang sudah terjadi yaitu yazharu mautul faj'ah, kematian mendadak itu jadi banyak sekali. Baru ketemu kemarin pagi, hari ini sudah meninggal dunia, padahal sehat, padahal nggak sakit, padahal nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba meninggal dunia. Itu juga tanda hari kiamat. Sering sekali terjadi. Saya yakin di keluarga atau di circle teman-teman, minimal ada satu orang yang seperti ini. Tiba-tiba meninggal dunia. Ini salah satu tanda hari kiamat, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cuman sedikit saja. Masih banyak tanda hari kiamat lain yang sudah terjadi. Masih banyak tanda hari kiamat lain yang Rasulullah sampaikan kepada kita yang sudah terjadi di zaman kita ini. Yang belum terjadi tinggal beberapa saja. Itu khusus tanda hari kiamat yang kecil ya. Tanda hari kiamat yang besar belum terjadi semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.